Halo, selamat kembali lagi Bunga setelah mati lampu. Halo Mbak Iim, gimana kabarnya? Baik-baik, padahal kita udah rekaman ya, tadi sempat satu pertanyaan, terus Terus ternyata voila. Oke, jadi di seri ngobrol santainya Infinite Audit kali ini kita bakal discuss tentang satu isu yang kayaknya agak jarang di-highlight dari dunia internal audit, yaitu adalah apa Mbak? Healthy skepticism. Kita pengen discuss tentang kayak when you're not doubting something gitu for the sake of it and you're not questioning things to discover a truth lewat satu mekanisme yang mungkin kita tuh kayak questioning apa yang informasi apapun yang masuk ke diri kita. Jadi kayak pada saat kita nerima satu informasi A, kita bikin kayak negasi A juga gitu di pikiran kita sendiri. Yang mana itu challenging banget karena sebagai manusia kita tuh tentu menerima informasi at face value. Itu kayak gimana sih? Nanti kita akan diskusi lebih lanjut dan ayo kita obrolin mulai apa sih sebenarnya healthy skepticism itu. Silakan Mbak Iim. Oke, thank you Bunga untuk introduction terhadap masalahnya hari ini yang akan kita bahas gitu ya. Dan sebelumnya juga disclaimer nih teman-teman, jadi Bunga sama saya tuh punya kebiasaan Sabtu siang kita ngobrol, jadi kayak yaudah kita rekam aja yuk daripada ngobrolnya jadi cuman kita simpen sendiri obrolannya gitu. Jadi kita nggak ada persiapan sama sekali. Kalau ngobrol ya udah ngobrol aja. Jadi apa yang kepikiran saat ngobrol itu yang kita sampaikan. Jadi kita nggak ada riset, nggak ada persiapan gitu ya. Dan kita hari ini akan bahas tentang healthy skepticism atau skeptisme yang sehat gitu ya. Seperti yang tadi Bunga sampaikan, kalau di dunia audit itu sebenarnya skeptisme itu jadi salah satu topik yang menarik tapi jarang banget dibahas gitu ya. Dan sebenarnya apa dulu nih skeptisme yang sehat gitu. Jadi skeptisme sendiri kan bagaimana kita itu bertanya-tanya, bagaimana kita itu waspada gitu ya akan kemungkinan-kemungkinan gitu ya. Jadi ketika kita disajikan sesuatu gitu ya, kita tuh berpikir apakah ini real, apakah ini benar gitu ya. Nah, kecurigaan-kecurigaan seperti itu sebenarnya adalah salah satu hal yang membentuk seorang auditor menjadi auditor yang baik gitu ya. Karena mau nggak mau ya walaupun seorang auditor tuh punya misalnya kemampuan bisnis acumen yang bagus, seorang auditor punya macam-macam lah ya. Tapi kalau dia sendiri nggak kritis gitu ya, melihat sesuatu, itu bisa jadi kualitas auditnya gitu, atau bahkan kesuksesan dia sebagai seorang auditor itu bisa sangat terpengaruh gitu. Nah, yang mau kita bahas hari ini adalah bagaimana kecurigaan tadi, kewaspadaan itu sehat. Jadi nggak sekedar kita curigaan gitu, tapi nggak sehat buat kita sebagai seorang auditor juga gitu. Nah, kita mau tahu nih gimana sih sebenarnya sebuah skeptisme itu bisa jadi sehat gitu. Kita tanya ke Bunga mungkin. Bunga gimana sih Bung? Menurut kamu sebuah skeptisme itu bisa disebut sehat? Ya, aku sendiri sih melihat bahwa healthy skepticism ini tuh punya beberapa dimensi gitu ya. Tapi dimensi yang paling awal adalah ini kita lihat ini sebagai satu urutan waktu. Jadi titik yang paling awal adalah never accept everything at face value gitu. Maksudnya gimana sih? Jadi face value bukan cuma uang aja ya, tapi juga kayak informasi dan segala macam. Hal pertama yang kita dapat atau langkah paling awal itu adalah kita menerima informasi, kita mendapatkan satu info atau mungkin laporan atau mungkin aduan dan segala macam sebagai seorang auditor, itu kita coba untuk bikin satu negasi di otak kita atas informasi yang kita terima tersebut gitu. Jadi never accept everything at face value itu menjadi satu pintu yang benar-benar perlu untuk dijaga gitu. Jadi pada saat kita menerima hal apapun itu, kita coba berpikir juga what if yes, what if no gitu. Jadi kayak misalkan gimana kalau ini tuh beneran iya, gimana kalau ini sebenarnya enggak gitu. Jangan-jangan aduan ini tuh bukan hal yang benar atau mungkin hal-hal seperti itu gitu. Lalu kemudian masuk lagi ke
stage kedua yang mungkin lebih dalam. Jadi setelah kita menerima si informasi tersebut, terus kemudian kita memproses itu jadi informasi yang tadi kita ada basic value-nya, basic face value-nya ditambah dengan negasi of the face value itself. Lalu yang kedua adalah kita coba untuk memproses di dalam diri kita kan informasi tersebut. Nah, memproses di dalam diri kita ini tuh bisa masuk sebagai bergumul sebagai satu kumpulan emosi, entah kita jadi marah atau mungkin kita jadi kayak sebel, ini gimana sih ternyata kantor A ini ada indikasi perbuatan A, B, dan C misalkan kayak gitu, atau mungkin hal-hal lain tapi sifatnya pasti melibatkan emosi kanal tersebut. Nah, di stage kedua ini bagaimana kita coba untuk bisa mengoptimalisasi mencoba menyeimbangkan ya, mencoba untuk menyeimbangkan kekuatan logika pikiran kita dengan aspek-aspek emosi yang kemudian mungkin muncul. Lalu kemudian going deeper lagi gitu, kalau kita bicara tentang setelah kita terima informasinya, setelah kita proses dengan secara normal ya, ada emosi dan segala macam, kita tuh pasti akan mencoba untuk mengkonfirmasi dan segala macam. Nah, sampai akhirnya terkumpul fakta-fakta yang tidak hanya mendukung iya dan tidak, gitu, kita bisa mulai untuk mempertajam yang namanya powerful ya, intuition dari auditor. Karena kalau kita bicara tentang seorang auditor gitu, itu kita kayak pekerjaan selayaknya detektif gitu ya. Jadi yang namanya intuition itu kayaknya penting banget. Nah, sharpening our intuition itu tuh kayak bisa dipertajam lewat hadirnya atau mungkin perpaduan antara tadi ya skills mungkin yang sudah kita dapatkan dari jam terbang, atau mungkin kumpulan-kumpulan pengalaman yang mungkin kita udah pernah lakukan, dan juga dipadukan sama yang namanya empathy. Aku sih melihat ini bahwa healthy skepticism is all about the empathy gitu. Ini tuh sebenarnya tuh tentang empati loh. Karena apa? Karena kita sebagai manusia, kita sebagai seorang auditor yang pasti sisi manusianya juga banyak gitu. Nah, itu tuh tetap bisa untuk menjunjung tinggi nilai profesionalisme dan meminimalisasi hal-hal yang sifatnya subjektif, yang mana itu sangat berat karena sebagai human itu agak challenging lah untuk bisa meninggalkan sisi-sisi yang sifatnya kumpulan emosi dan segala macam. Jadi itu mungkin sih 3 hal ya. Kayak pertama adalah never accept things at face value. Jadi kita coba untuk bisa negasikan gitu. Jadi kita hadirkan 2 sisi setiap kali kita menerima satu informasi. Lalu kemudian going deeper tadi coba untuk selaraskan emosi, dan yang ketiga adalah sharpening the intuition gitu sebagai seorang auditor. Nah, tadi kita kayak udah ngobrolin sebenarnya makhluk apa sih healthy skepticism, dan mungkin hal apa yang perlu gitu ya kita pertajam. Nah, sekarang aku pengen dengar cerita juga tentang pernah nggak sih Mbak, ini kita bicara tentang ini ya, maksudnya tidak hanya sebagai auditor di kantor, tapi mungkin kita juga pasti ikut di komunitas-komunitas audit, atau mungkin komunitas-komunitas profesionalisme lain yang memperkaya juga nih, kita mungkin suka dengar dari teman dan segala macam. Ada nggak sih Mbak cerita-cerita yang related dengan si healthy skepticism ini? Oke. Jadi first thing first, ini tidak selalu tentang kantor. Oke, thank you Bung pertanyaannya. Menarik nih, pengalaman tentang healthy skepticism. Jadi, sebenarnya kan kalau skeptisme profesional itu sebenarnya dipersyaratkan di standar. Jadi, I believe kalau semua auditor gitu ya, itu sebenarnya familiar dengan istilah itu gitu. Yang mau kita angkat di sini adalah gimana ini jadi healthy gitu kan. Gimana ya mungkin agak-agak mirip ya dengan profesional skepticism gitu. Nah, kalau pengalaman real banyak ya Bung, banyak banget gitu ya. Ketika kita tuh
antara dua kutub nih, antara kita jadi gampang terlalu percaya gitu. Auditor biasanya nih, kita sering dengar bahwa auditor yang baru gitu ya, biasanya kurang kritis, kurang kurang skeptis. Jadi ketika dia diberi informasi, dia kayak oke oke ya, sudah diterima gitu, itu sebagai bukti yang valid gitu. Padahal semakin tadi yang Bunga bilang, semakin lama seseorang kan intuisinya akan terlatih ya, dia bisa dikasih informasi itu bisa enggak ini ada nggak benar gitu ya gitu. Nah itu sesuatu yang seringkali belum terlatih di auditor yang baru gitu. Jadi ini kutub-kutub yang orang-orang jadi kurang skeptis gitu. Nah, atau kalau kutub lainnya adalah orang-orang yang jadi terlalu skeptis. Jadi apa-apa tuh dicurigai. Jadi merasa bahwa pasti ada sesuatu. Padahal setelah sekian banyak bukti, setelah sekian banyak penggalian informasi gitu, memang tidak ada apa-apa. Ya kita harus terima gitu bahwa memang tidak ada apa-apa gitu. Meskipun agak sulit ya ketika ego kita mengatakan bahwa we have to find a finding, ya nggak sih, kita harus menemukan sesuatu di sana, dan ternyata tuh ada sedikit kekecewaan gitu ya kalau ternyata nggak ada apa-apa gitu, ternyata manajemen baik-baik saja gitu ya. Kita harus mengakui bahwa oh, oke, ya memang nggak ada apa-apa gitu. Jadi menariknya di sini adalah healthy skepticism adalah tahu di mana kita harus berhenti juga gitu, tahu di mana kita harus berhenti mencurigai, berhenti untuk waspada, karena memang misalnya pengendalian internalnya sudah baik, terus manajemennya juga ternyata praktiknya baik dan didukung oleh bukti-bukti, dan hasil evaluasi kita juga mengatakan demikian. Nah, kalau menurut Bunga nih, tadi kan kita udah cerita nih, what-nya tuh udah gitu. Nah, why-nya, sekarang aspek why-nya gitu. Kenapa sih seorang auditor itu perlu punya healthy skepticism? Jadi nggak sekedar kayak skeptis ya, tapi juga harus sehat gitu skeptisismenya. Kenapa harus dimiliki ya? Nah, aku tuh percaya banget nurturing healthy skepticism itu tuh apa ya? Bukan mendegrade kualitas dari audit atau segala macam, karena mungkin kita seringkali pasti semua paham ya kalau misalkan keraguan atau mungkin kayak skeptisisme profesional dalam hal auditing itu tuh pasti bersikap ragu mungkin atas pernyataan-pernyataan yang belum cukup kuat dasar pembuktiannya, mencurigai dan tidak mempercayai kebenaran satu hal, teori atau pernyataan apapun secara serta-merta dan segala macam. Dan itu tuh menurutku tuh apa ya, penting banget gitu untuk bisa di-highlight. Kenapa? Karena kalau kita bicara sebagai seorang auditor pasti kita akan melakukan judgement ya atas sistem yang ada, atas sistem kontrol yang ada. Nah, bagaimana sebetulnya kita tuh juga harus berpikir dari dua sisi. Sebenarnya sistem pengendalian internal sebaik apapun, bahkan mungkin internal kontrol terbaik gitu ya, yang pernah diciptakan di dunia ini tuh pasti tetap memiliki celah, dan memungkinkan celah tersebut itu memungkinkan terjadinya fraud gitu. Nah, bagaimana sebetulnya dalam menerapkan skepticism ini, kita memang pasti harus menyadari hal tersebut, cuma ada sisi-sisi juga di mana mungkin terkadang kita tuh kayak harus berimbang gitu. Nah, menyelaraskan kedua hal tersebut itu sih sebenarnya yang penting gitu. Sepenting apa? Sepenting bahwa kita tuh perlu menyadari bahwa pada akhirnya toh klien pengawasan ini adalah keluarga gitu ya kalau di internal kontrol. Kalau di internal auditing, klien pengawasan ini adalah keluarga, dan bagaimana kemudian kita menciptakan skeptisisme profesional tapi yang sehat gitu, tapi yang tidak menjatuhkan, tapi yang tidak mematahkan langkah kaki keluarga kita, karena kan ibarat satu tubuh gitu. Mungkin kayak di minggu lalu kita sempat ngobrolin juga tentang bagaimana hubungan klien pengawasan dan juga auditor. Nah, bagaimana kita dalam satu tubuh ini tuh tidak saling mematahkan tapi membangun. Nah, kita tetap bangun, kita tetap junjung tinggi nih yang namanya professional skepticism, but in a healthy way gitu. Itu sih kayak yang menurutku. Jadi sepenting apa, at the end ini penting banget. Karena apa? Karena memupuk
kepercayaan, trust dari si klien pengawasan dan segala macam itu bukan pekerjaan 1-2 bulan, 1-2 tahun gitu kan, perjalanan panjang. Pada saat kita mampu hadir menjadi seorang auditor yang profesional dan bisa kuat gitu healthy skepticism-nya, I do believe kalau si klien pengawasan ini akan merasakan gitu. Kan kita nggak bisa ya kayak bikin orang percaya kita ini kayak gini gitu. Tapi by doing itu, by mereka merasakan sendiri, mereka experience itu sendiri gitu, itu kayak helps mereka untuk punya trust lebih ke kita. Jadi at the end ini jadi satu hal yang krusial gitu menurutku. Menarik nih, Bung. Baik. Oke. Ya, jadi tadi kita udah ini ya Mbak, kayak seberapa urgent sih sebenarnya. Nah, aku pengen kayak memperdalam ini lagi. Tadi kita udah tahu, oke, mungkin ini bakal punya impact gede nih ke citra internal auditor dan mungkin unit internal auditnya itu sendiri gitu. Nah, tapi sebetulnya ada nggak sih impact lain gitu di luar mungkin tadi ya kayak long term investment-nya kan dari sisi bagaimana klien pengawasan melihat kita. Tapi ada nggak sih Mbak kayak another kind of value added yang mungkin kita bisa dapat kalau kita optimalisasi si healthy skepticism di seluruh di seluruh auditor yang ada di satu unit audit gitu. Oke, makasih Bu. Jadi saya mau nanggepin dulu nih. Jadi kalau menurut saya kenapa sih healthy skepticism ini jadi penting gitu ya? Yang pertama tentu skeptisisme sendiri adalah sesuatu yang dipersyaratkan di standar kita, standar audit gitu ya, dan standar profesional audit. Jadi seingat saya bahkan satu-satunya profesi gitu ya yang mencantumkan tentang skeptisisme profesional itu cuman auditor, tapi nanti kalau salah boleh dikoreksi gitu ya. Dan yang kedua gitu, namanya juga nggak pakai persiapan ya Bung, jadi kita nggak tahu apakah sebenarnya. Oke. Dan yang kedua sih sebenarnya menurut saya apa impact yang juga penting banget karena healthy skepticism ini membantu kita menjadi auditor yang efektif dan efisien gitu. Jadi kayak tadi saya bilang bahwa kita efektivitas kita gitu ya, kualitas kita bisa tergantung dari seberapa skeptis kita gitu. Jangan sampai kita menerima mentah-mentah apa yang kita dengar terus kita percaya terus udah gitu. Itu bisa jadi kita gagal gitu sebagai auditor gitu ya. Karena udah gitu aja gitu. Kita tidak berhasil memberi nilai tambah yang seharusnya kalau kita skeptis kita bisa memberi nilai tambah gitu. Dan tapi juga efektivitas juga berarti karena kita tahu bahwa ya udah kalau itu memang benar ya kita terima gitu, itu kita jadi efektif karena kita nggak menghabiskan terlalu banyak resource untuk membuktikan sesuatu yang memang sudah benar gitu, memang sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan regulasi yang berlaku gitu ya. Jadi itu impact yang kedua, saya pikir mempengaruhi efektivitas, efisien, kualitas dan bahkan kesuksesan atau kegagalan sebuah proses audit itu sangat tergantung sama skeptisme gitu ya. Terus tadi Bunga juga bagus banget udah ngomongin soal long term investment berupa membangun hubungan baik dengan auditi kita gitu ya. Karena ketika kita bertindak secara profesional, kita bertindak secara sehat gitu ya. Mereka tahu bahwa kita diperlakukan dengan sehat gitu. Ya nggak sih? Kita sadar kok kalau auditor kita memperlakukan kita dengan sehat, memperlakukan kita sebagaimana mestinya, yaitu secara profesional dia harus mengerjakan itu, tapi dia juga tahu bahwa memperlakukan ini tuh nggak boleh jadi kayak paranoid sendiri gitu, kayak oke, parno kayaknya masih ada yang salah deh, kayaknya ini nggak mungkin bener deh gitu. Nah, auditi tidak merasa diperlakukan seperti itu, yang artinya itu bisa membangun hubungan baik kita gitu ya dengan auditi kita. Tapi kalau ditanya lagi sebenarnya impact apa sih, saya malah mau meng-highlight gimana itu bagus buat mental health kita juga gitu. Jadi saya pernah dengar bahwa profesi itu mempengaruhi bagaimana kita bersikap, bagaimana attitude kita, bagaimana, jadi dia itu mereshape bagaimana karakter kita gitu, Bung. Nah, saya ngebayangin kalau kita tuh jadi orang yang parnoan gitu ya, gara-gara pekerjaan kita, terus ke bawah-bawah ke dunia nyata gitu. Itu bayangin kita jadi orang yang ngelihat apapun tuh jadi kayak skeptis, jadi kayak pesimis gitu. Nah, buat saya sih
selain 3 hal tadi ya yang berkaitan dengan auditi kita gitu dan proses audit, tapi juga menurut saya penting banget ketika kita sehat dalam berskeptisme gitu ya, itu akan membentuk mental health yang lebih baik juga buat kita. Oke, kalau Bunga nih, saya mau nanya, gimana sih supaya kita itu punya skeptisme yang sehat gitu? Ini kan ngomongnya gampang banget gitu ya, Bung. Kayak ngomong, oke, kita punya skeptisme yang sehat gitu. Tapi kan sebenarnya itu tuh kayak nggak segampang itu di dunia nyata gitu. Kita sendiri auditor dan kita tahu bahwa ada masa ketika kita harus dibenturkan dengan dunia nyata itu nggak segampang itu. Gitu. Nah kalau Bunga, how-nya itu gimana? Menarik sih pertanyaannya. Nah, aku sendiri melihat ini jadi 3 key points ya. Yang pertama adalah kita tuh perlu banget melakukan suspension of judgment. Jadi kita mencoba untuk menunda pengambilan keputusan. Bukan berarti kita ini ya jadi orang yang kayak tidak mengambil keputusan atau tidak berani mengambil keputusan, enggak. Tapi kayak instead of kita langsung ngejudge seseorang atau kita ngejudge satu case, kita perlu lakukan ada namanya suspension of judgment, di mana kita perlu untuk going deeper dulu nih. Kadang kalau misalkan kita mencoba untuk ngambil satu satu asumsi berdasarkan informasi awal saja yang kita terima, itu jadi totally different apabila dibandingkan dengan kondisi di mana kita sudah bisa menyelaraskan emosi dan segala macam, mencoba untuk kumpulin another kind of information dan segala macam sampai akhirnya baru kita decide. Itu jadi hal yang pertama, suspension of judgment. Lalu kemudian hal yang kedua, aku sangat percaya bahwa kita tuh juga perlu untuk punya questioning mind. Questioning mind ini rasanya udah sering banget ya dibahas dalam dunia psikologi, tapi dalam hal membangun profesionalisme sebagai seorang yang berprofesi harus memberikan judgement atas sesuatu, salah satunya auditor. Mungkin banyak profesi lain ya, entah itu pengacara. Jadi tadi sekalian merespon obrolannya Mbak Im, apakah hanya auditor? Sebenarnya banyak banget, entah itu polisi, penyidik, lalu kemudian tadi ya lawyer, hakim terutama, dan banyak profesi lain yang mungkin sangat erat gitu kayak deciding something yang akan mempengaruhi banyak orang dan segala macam. Itu perlu banget questioning mind. Jadi pola pikir yang selalu sharpening sesuatu gitu. Kita coba make sure, oke, kita udah tahu ini adalah hal A. Apakah hal A ini tuh bisa kita pertajam lagi, kita bisa perdalam lagi, pikir mencari apa sih sebenarnya key reason dari risiko tertentu. Misalkan risiko ini tuh B itu dipengaruhi oleh C. Seperti itu tuh menurutku jadi satu hal yang penting. Jadi tadi satu, suspension of judgment, dua, questioning mind, dan hal ketiga yang mungkin tidak kalah penting adalah search for knowledge, of course. Jadi bagaimana kita bisa mempertajam intuisi kita sebagai seorang auditor, itu pasti tadi ya kumpulan-kumpulan pengalaman dan segala macam. Nah, itu menjadi satu hal yang perlu dikolaborasikan ketiga hal tersebut. Satu, suspension of judgment, dua, questioning mind, dan juga search for knowledge. Itu kalau misalkan filosofinya ini ya, Power Rangers gitu, menyatukan kekuatan. Jadi satu hal yang powerful banget yang nantinya outputnya kalau sebagai seorang auditor itu adalah powerful intuition. Jadi bagaimana kita bisa perdalam intuisi kita, jadi satu person yang intuitif banget, yang oke banget intuisinya terhadap professional condition, atas yaitu tadi gabungan bagaimana kita tidak jadi individu yang gegabah, jadi suspension of judgment-nya main, lalu kemudian individu yang kritis banget, questioning mind-nya main, lalu kemudian search for knowledge-nya juga main gitu. Jadi itu kayak jadi perpaduan yang menurutku tuh bakal perlu banget dan penting gitu untuk bisa diimprove. Dan lagi-lagi hal tersebut tuh tidak serta-merta ada gitu. Maksudnya kita betul-betul harus mencoba
keluar dari zona nyaman, bahkan sekedar ini bukan kebiasaan yang sifatnya ini ya kayak kita senang menulis atau kita senang apa, ini kayak hal-hal yang sifatnya tuh human being banget gitu. Jadi kayak bagaimana kita accept the information, kita jangan terima di face value-nya dan segala macam, itu menurutku apa ya, perlu ini sih, perlu effort gitu untuk kita bisa mempelajari hal yang kayak gini. Nah itu sih tadi kayak 3 hal yang mungkin aku rasa penting banget kalau kita bicara tentang healthy skepticism. Bagaimana tadi suspension of judgment, lalu kemudian questioning mind, dan juga search for knowledge. Nah kalau Mbak Im sendiri sebenarnya melihat healthy skepticism ini tuh ada contohnya nggak sih Mbak? Kayak misalkan mungkin ada nggak sih pengalaman yang mungkin kayak jadi turning point gitu, yang Mbak Im tuh jadi sadar kayak, oh ini tuh penting banget gitu, ini tuh bener ya sepenting itu gitu. Oke, thank you Bung. Tapi mau menanggapi dulu tadi ya soal how untuk membuat kita jadi punya skeptisme yang sehat gitu. Saya jadi ingat gitu ya, beberapa bulan yang lalu sempat di pre-departure training saya gitu, sempat diceritain tuh gimana caranya kita berpikir kritis. Karena berpikir kritis itu kan sebenarnya ya salah satu cara gimana kita bisa punya skeptisme gitu ya. Nah, saya jadi ingat bahwa gimana sih kita bisa berpikir kemungkinan-kemungkinan yang tidak dipikirkan oleh orang lain gitu. Karena kan sebenarnya misalnya kita mau mencurigai fraud ya gitu, kita harus tahu nih skenario-nya macam-macam gimana gitu ya. Jangan sampai kita cuman kita cuman tahu satu skenario, 2 skenario kita terima aja gitu. Padahal ada kemungkinan celah-celah lainnya yang belum kita identifikasi gitu. Terus juga saya kepikiran soal berpikir logis sih, Bung. Jadi kayak menggunakan kemampuan skeptisme pada akhirnya tuh sebenarnya tentang bagaimana kita menggunakan pikiran kita sebaik-baiknya gitu ya. Sebaik-baiknya untuk berkontribusi terhadap proses audit kita gitu, dalam proses evaluasi kita terhadap sesuatu gitu. Itu sih sedikit komentar. Terus tadi pertanyaannya tentang pengalaman. Nah, saya jadi inget banget nih, Bung. Waktu saya awal buat jadi auditor, ini kayak pengakuan dosa gitu. Saya tuh kayak belum dapet gitu feel skeptismenya gitu. Jadi kayak oke kok kayak cuman checklist aja, udah ada, dia ada, dokumentasinya ada, gitu. Padahal sebenarnya ya tadi yang seperti yang Bunga sebutkan, going deeper gitu, nggak cuman kayak oke aja. Checklisted ya, compliance-nya checklisted. Ini oke, ini enggak, ini oke, ini enggak. Padahal kan itu kayak banyak banget yang bisa digali dari situ gitu, dan kadang tuh nggak semudah hitam putih gitu ya, Bung. Iya dan tidak, nggak semudah itu gitu. Kadang ketika kita di dunia nyata tuh harus judgement kita harus jalan banget, karena ternyata ini dokumentasinya misalnya ada, tapi apakah dia secara rutin diupdate misalnya? Apakah disetujui oleh yang berwenang gitu-gitu? Apakah ini sudah align dengan kebijakan yang lebih tinggi gitu-gitu? Itu kayak jadi banyak faktor gitu, banyak dimensi yang harus sebenarnya kita ketahui, nggak cuma sekedar menerima itu as is gitu. Jadi ketika kita menerima sesuatu gitu ya, ketika kita mendengarkan sebuah statement, kita tuh kayak bisa melihat banyak dimensi di sekelilingnya gitu ya. Ya itu yang bikin seorang auditor itu jadi seorang auditor yang baik gitu, auditor yang berkualitas, ketika dia nggak cuman iya aja gitu. Dan yang tadi saya ceritain bahwa dia itu butuh proses ketika saya akhirnya bisa sampai punya skeptisme gitu, karena itu tuh bukan sesuatu yang embedded di dalam diri kita nggak sih. Kita tuh terlahir apalagi dibesarkan dengan value yang ya percaya sama orang gitu ya, Bung. Kayak kultur kita mengajarkan kita untuk nggak curigaan gitu ya. Tapi demi profesi gitu ya, ketika kita lagi dalam mode sebagai seorang auditor ya kita harus menerapkan itu gitu. Jadi kalau saya ditanya pengalaman pribadi ya tentu bagaimana saya mempunyai skeptisme, prosesnya itu sendiri itu sebuah pelajaran yang sangat berharga sih. Ketika saya akhirnya bisa punya intuisi, sekarang ngelihat sesuatu tuh kayak otomatis gitu ya, bisa mengidentifikasi banyak hal di sekelilingnya, nggak cuman sekedar dokumen itu sebagai dokumen itu, atau pernyataan itu sebagai pernyataan itu doang gitu, tapi juga bisa melihat macam-macam di sekelilingnya gitu. Nah, kalau
Bunga sendiri nih, pernah nggak sih ngalamin pengalaman real gitu ya, berhadapan langsung dengan skeptisme gitu, atau cerita orang lain mungkin boleh gitu, yang sehat atau tidak sehat ya boleh. Bunga mau nyampein yang mana? Nah, kalau soal pengalaman nih aku apa ya, mungkin ini sebenarnya bukan pengalaman personalku, tapi pengalaman teman di satu komunitas profesional juga gitu. In general, intinya adalah dia melakukan satu apa ya, judgment ya, inilah ya, in professional way, dan semuanya sudah sesuai ini ya, kaidah-kaidah profesional. Tapi kemudian pada saat dia going deeper, kayak apa sih the basic reason, apa sih what if keputusan ini tuh nggak diambil tuh apa impactnya? Seandainya kamu tidak melakukan hal yang saat dulu itu kamu ambil tuh, kamu akan mengambil hal lain tuh apa? Lalu hal lain itu akan mengakibatkan apa gitu. Jadi kayak going deeper itu tuh kayak ternyata dia waktu itu di forum itu dia cerita bahwa ternyata dia menemukan satu fakta bahwa ada satu hal yang perlu banget juga untuk disadari, yaitu tentang interpersonal understanding. Nah, ini tuh kayak bagaimana sebetulnya kita sebagai seorang person itu tuh memahami seutuhnya bahwa kita perlu untuk memahami satu unit atau memahami satu individu itu tuh memiliki pandangan yang beragam dan persepsi yang berbeda-beda akan satu pengambilan keputusan tertentu, terutama keputusan besar ya. Nah, ini tuh relate banget dengan seluruh ini sih sebenarnya, all kind of the industries. Cuma akan jadi penting gitu kalau kita bicara tentang pengambilan keputusan dalam hal sektor publik, karena kan pasti kita decide untuk satu hal yang ruang lingkupnya sudah pasti tidak kecil gitu ya. Nah, bagaimana kita coba juga untuk memahami bahwa oke, keputusan A ini tuh yang dia ambil merupakan keputusan yang nantinya berdampak pada publik dan sifatnya itu risky gitu, berisiko sekali gitu misalkan. Lalu kemudian kita tuh kayak tidak fokus pada keputusan yang dia ambil sebagai seorang pengambil keputusan gitu, itu nggak oke karena risikonya tinggi misalkan kayak gitu. Kita kayak what if, jadi kayak interpersonal understanding itu kayak lebih dibangun. What if dia nggak ngambil keputusan itu, opsi lainnya itu apa, opsi lainnya B misalkan, B ini dampaknya apa iya tidak seberisiko itu, bisa jadi lebih riskier gitu kan, bisa jadi, atau mungkin dampaknya bisa jadi dia tingkat resikonya tidak sebesar itu tapi dampaknya itu tinggi, jadi mungkin tingkat kemungkinannya rendah tapi dampaknya WOW gitu. Nah, itu perlu juga gitu untuk diperdalam. Jadi bisa jadi keputusan A itu memang keputusan terbaik, informasi yang dia miliki saat itu untuk bisa diambil gitu, untuk bisa dimiliki. Di end of the day pada saat satu faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan A tersebut, misalkan ada yang tidak terbukti atau segala macam. Contohnya gini, kita misalkan decide nih bahwa rate pengembalian dari pembiayaan SBN kita sekian persen gitu misalkan. Itu kan dengan asumsi BI rate segini, dengan asumsi inflasi segitu, dengan asumsi segala macam. What if itu meleset 1% aja, ya nggak sih, kayak apa gitu pengaruhnya? 1% tuh maksudnya ini ya, secara dampak itu tuh kita tuh bakal apa gitu dan segala macam. Nah, itu tuh kan hal-hal yang kekayaan yang tidak dimiliki pada saat pengambilan keputusan itu dilakukan. Karena apa? Karena semuanya masih based on assumptions kan. Nah, bagaimana kita bisa membangun interpersonal understanding kita, karena apa? Karena lagi-lagi klien pengawasan kita ini juga human loh. Maksudnya pada saat dia decide something, itu tuh dia betul-betul mencoba untuk mempertimbangkan hal-hal apa saja yang hanya dia tahu. Hal-hal yang di luar itu ya itu out of control, at least out of their control. Walaupun mungkin bisa jadi hal tersebut under control oleh pihak lain, tapi kita perlu sadari bahwa faktor-faktor yang di bawah kontrol dan tidak di bawah kontrol itu tuh tergantung dilihat dari subjeknya siapa nih, kayak gitu. Jadi kayak menurutku interpersonal understanding itu jadi apa ya, jadi key highlight sih yang
yang mungkin bisa dipelajari dari case tadi gitu. Nah, Mbak, ini berhubung waktu juga udah terbatas, ternyata nggak kerasa ya. Mungkin kayak last questions terkait dengan tadi kita udah berbicara tentang never accept things at the face value, terus sampai dengan bahkan tadi terakhir kita tentang interpersonal understanding. Sebetulnya hal apa sih Mbak yang mungkin apa ya sangat gitu sangat mungkin dialami oleh seorang auditor khususnya yang masih baru menginjak profesi ini gitu mendalami profesi sebagai internal auditor yang paling challenging untuk bisa dibangun agar dia punya healthy skepticism yang baik gitu. Hal apa yang paling apa ya mungkin paling susah gitu, paling challenging tapi bisa jadi juga paling penting untuk bisa diutamakan untuk biar gue punya skepticism yang yang healthy, yang profesional itu gue perlu ngebangun apa dulu gitu. Makasih Bung pertanyaannya. Tapi sebelumnya saya mau meng-highlight juga nih tadi statementnya Bunga yang menurut saya bagus banget gitu. Jadi saya sampai ke kesimpulan gitu ya bahwa healthy skepticism adalah bagaimana kita tetap profesional sebagai auditor, tapi tetap juga sentuhan manusianya tuh nggak hilang. Jadi kayak apa ya, being both a professional and a human gitu. Ya itu adalah ujung dari kita punya healthy skepticism gitu. Dan saya jadi ingat bahwa being a human adalah sesuatu yang bikin kita tidak bisa diautomasi skillnya gitu. Jadi misalnya kita punya empati, kita punya sisi-sisi tadi, oh ternyata pengambilan keputusan tuh multidimensional gitu. Kesadaran seperti itu gitu, yang menurut saya gitu ya, judgment seperti itu, itulah yang membuat auditor itu tidak akan bisa digantikan mesin gitu ya, setidaknya dalam waktu dekat gitu ya. Karena tadi ada sisi-sisi manusia yang sangat susah untuk ditiru oleh mesin gitu ya, emosionalnya, empatinya gitu, terus kayak consideration dalam pengambilan keputusan gitu ya. Gitu. Oke. Dan selanjutnya tadi yang pertanyaan Bunga menarik banget nih. Jadi karena ini real juga dari pengalaman saya gitu ya. Kalau saya bisa going back to the past time gitu ya, bisa balik ke masa lalu, terus saya bisa bilang sama diri saya sendiri apa sih yang harus kamu lakukan supaya kamu tuh bisa jadi seorang auditor yang baik dengan punya skeptisme yang sehat gitu. Jadi saya pengen bilang bahwa saya harus firm dengan pengetahuan saya gitu, firm dengan proses bisnis, firm dengan resiko pengendalian dan tata kelolanya. Jadi dengan begitu saya berani untuk berkata bahwa saya curiga sesuatu, saya pengen menggali sesuatu lebih dalam gitu ya. Bayangin kalau kita sendiri nggak firm dengan itu gitu ya, kita tuh nggak bisa skeptis Bung, karena takutnya malah kita didebat sama auditi kita gitu, tau gak sih, kayak saya merasa saya curiga ini terus tapi tanpa saya punya pengetahuan yang cukup untuk mendasari skeptisme saya gitu, itu akan jadi bumerang buat diri saya sendiri. Tapi ketika saya mempersenjatai diri saya dengan pengetahuan yang cukup, dengan pengetahuan GRC yang bagus gitu ya, saya pikir kita akan lebih firm melangkah, kita akan lebih firm dalam berskeptisme gitu ya. Nah, jadi ya menurut saya begitu. Jadi punyai pengetahuan yang firm gitu ya. Tentu punya pemikiran yang logis, punya critical thinking gitu ya. Bisa melihat masalah dari beragam sisi gitu. Problem solving yang kompleks itu penting gitu. Tapi sebenarnya kalau saya lihat gitu ya, punya pengetahuan yang firm itu juga penting banget gitu, untuk mendasari kita supaya berani melangkah untuk bisa skeptis, tapi skeptis kita tuh berdasar, skeptis kita itu nggak nyebelin buat auditi kita gitu. Oke, kalau Bunga nih sekarang, mungkin closing statement kali ya, karena kita udah ngomongin banyak banget nih gitu. Siapa tahu dari Bunga masih ada closing statement gitu ya, atau kayak apa yang pengen disampaikan supaya auditor-auditor di sana gitu bisa jadi mengadopsi healthy skepticism. Silahkan Bunga. Mungkin last but not least, I would like to highlight beberapa hal yang mungkin tadi udah sempat kita pertajam gitu diskusinya. Hal yang paling penting adalah nurturing yang namanya healthy skepticism itu tuh sifatnya tuh krusial banget sih menurutku. Terutama kita tuh
ada di era di mana disrupsi informasinya tinggi, dan pasti kita tuh harus yakin bahwa klien pengawasan kita, entah itu unit, instansi maupun person, itu mereka tuh juga pada saat decide something, pada saat melakukan hal tertentu, itu mereka tuh ada dalam satu kondisi di mana faktor-faktor yang dipertimbangkan itu kaya banget, dan bisa jadi faktor-faktor tersebut sifatnya tidak fix, masih bergerak dan segala macam. What if-nya itu harus dibangun gitu. Bagaimana kalau dulu keputusan yang diambil itu bukan A, bukan B, maka keputusan C, D misalkan, itu apa impact-nya? Going deeper dalam dalam satu proses audit itu menurutku jadi satu key yang betul-betul perlu untuk di-highlight. Dan yang pasti memperkuat powerful intuition. Jadi seorang auditor yang benar-benar intuitifnya itu oke banget, intuisinya kuat, dan yang pasti betul-betul jadi strong auditor. Itu tadi ya ada 3 hal sih. Yang pertama adalah mereka itu perlu untuk bisa memperkuat kebiasaan questioning mind. Jadi bagaimana kemudian kita berpikir fakta yang masuk adalah fakta A, what if A minus, what if negasi A, kayak gitu-gitu tuh menurutku jadi satu hal yang memperkaya kita. Pada saat kita decide something itu jauh-jauh lebih wise. Lalu kemudian hal yang kedua adalah suspension of judgment. Jadi kita coba untuk stay gitu, pikirin ulang ini apakah memang judgement yang seperti ini adalah judgement yang paling tepat. Jadi kayak kasih waktu gitu buat diri kita secara profesional untuk benar-benar yakin bahwa memang ini adalah hal yang paling pas gitu. Lalu kemudian yang ketiga ini of course search for knowledge ya. Jadi ini bentuknya bisa capturing banyak banget, entah itu capturing experience, entah itu berdasarkan ini ya, perdalaman skill-skill melalui sertifikasi atau mungkin hal-hal segala macam, itu kaya banget sih. Tapi yang jelas search for knowledge itu jadi satu hal yang juga perlu gitu. Gabungan ketiganya tadi, questioning mind, lalu kemudian suspension of judgment, dan juga search for knowledge, itu I do believe itu bakal bisa enhance kita punya sense interpersonal yang jadi lebih bagus, memanusiakan manusia, dan juga tajam gitu secara intuisi sebagai seorang auditornya juga. Itu sih yang mungkin aku pengen highlight dari obrolan kita tentang healthy skepticism siang ini. Mungkin kalau dari Mbak I masih adakah Mbak closing statement? Monggo banget. Cukup. Kayaknya udah banyak banget yang kita obrolin hari ini, dan semoga bermanfaat ya, Bung. Buat yang dengerin meskipun kayak dadakan. Thank you banget Mbak Im dan semuanya. Semoga sehat-sehat selalu, stay safe there dimanapun itu, dan jangan lupa minum vitamin karena kita berperang melawan pandemi. Yay. Thank you, Bunga. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Infinite Audit Talk berikutnya. Bye. Bye.